Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentafakuri dari ayat yang saya sampaikan di awal tadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa keimanan dan ketakwaan kita harus naik kelas. Ketika kita pada masa lalu bersekolah, maka indikator keberhasilan kita adalah salah satunya naik kelas. Maka keberhasilan kita sebagai seorang manusia, manakala naik kelas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 hal kenapa keimanan dan ketakwaan kita harus senantiasa naik kelas. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan hidup yang sukses bukan saja di dunia, tapi hidup yang sukses adalah gambaran keinginan kita nanti di masa yang akan datang. Masa depan yang benar-benar masa depan bagi kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita menginginkan surganya Allah, maka syaratnya adalah kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguhan, dengan keseriusan, dengan senantiasa berupaya menaikkan kelas kita dalam keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam kehidupan ini, kehidupan kita dinamis. Kita tidak hanya mengenal kebaikan, tapi kita juga mengenal keburukan. Manusia tidak hanya diberikan akal saja, tapi juga diberikan hawa nafsu. Sehingga dalam kehidupannya mendapatkan pilihan, apakah akan hidup dalam kebaikan, ataukah akan hidup dalam keburukan. Maka perlu sesuatu yang menjadi dasar untuk kita senantiasa berada dalam kebaikan, yaitu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian ketika kita naik kelas, maka dijanjikan oleh Allah akan mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah terbaik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita senantiasa akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadirin waktu iman yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk naik kelas kita bukan sebatas bagaimana kita membangun relasi atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan dalam bentuk ibadah ritual saja. Kita sholat, kita saum, kita berzakat, kita bersedekah, yang hubungan antara diri kita dengan Allah saja. Tapi Islam pun mengajarkan kita untuk naik kelas itu adalah dalam rangka membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Itu agar bagaimana kita memiliki sikap, akhlak, karakter yang baik. Yang ketika kita sholat, maka cerminan dari sholat kita adalah kita baik terhadap sesama manusia. Yang manakala hasil dari zakat kita, maka itu berimplikasi kepada relasi atau hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi manakala kita sholat masih bicara yang kasar, masih bicara yang menyakitkan, maka bukan seperti itu gambaran Islam yang ideal, Muslim yang sejati. Tapi bagaimana antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia benar-benar kita jaga kualitasnya. Dalam hal ini hadirin iman sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai cara bagaimana agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama manusia, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tujuan agar keimanan dan ketakwaan kita naik kelas. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, dalam sebuah perbincangan dengan salah satu sahabatnya yang bernama Uqbah. Kata beliau, ya Uqbah ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Uqbah, aku akan menyampaikan kepadamu 3
akhlak atau sikap utama yang kalau kamu mampu mengamalkannya, maka akan mendapatkan keutamaan di dunia dan juga akan mendapatkan keutamaan di akhirat. Yang kalau kamu mampu mengamalkannya, akan mendapatkan kehormatan di mata manusia dan tentunya kehormatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyampaikan 3 hal, hadirin ikhwat iman sekalian, kepada kita semua. Kata beliau yang pertama, tasilu man qata'aka. Sambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Berikanlah kebaikan kepada orang yang pelit, kepada orang yang tidak memberikan kebaikan. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka. Berikanlah maaf kepada orang yang menzolim. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita 3 akhlak utama bagi penduduk dunia dan akhirat yang kalau kita mampu mengamalkannya, mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan, memberikan maaf kepada orang, memberikan kebaikan kepada orang yang pelit atau yang tidak pernah memberikan kebaikan, dan yang ketiga adalah memberikan maaf kepada orang yang menzolim. Hadirin teman sekalian, kalau kita perhatikan dari 3 hal yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, rasanya tidak ada hal yang istimewa bagi kita. Kalau kita cek, pertama, urusan silaturahmi, insya Allah kita sudah melaksanakannya. 2, urusan memberikan kebaikan, insya Allah kita sudah mengamalkannya. Yang ketiga, urusan memberikan maaf, kita juga sudah memberikan atau sudah mengamalkan memberikan maaf kepada orang lain. Tapi kenapa Rasulullah SAW menekankan ini adalah bi'afdoli akhlaki ahli dunia wal akhirah. Yang kalau kita dengar kata afdol, maka biasanya tidak ada yang lebih baik lagi di antara yang lainnya. Yang pertama, hadirin wa teman sekalian, tasilu man qata'aka. Sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Kalau kita tanya kepada diri sendiri, kalau kita mau bersilaturahim kepada orang itu, kepada orang yang sedang baik-baik saja dengan kita, atau yang tidak sedang baik-baik saja dengan kita. Kalau kita mau mengunjungi orang itu, atau bersilaturahim, berziarah kepada orang itu, kepada orang yang pernah mengunjungi kita, atau pada orang yang belum pernah mengunjungi kita. Atau hal yang sederhana, kalau bapak-bapak, ikhwatu iman sekalian punya tetangga, ada satu yang baik, ada satu yang judes, katakanlah. Ketika kita mengucapkan salam atau bermuka ramah kepada orang yang baik atau kepada orang yang judes, maka sifat dasar manusia itu akan memberikan kepada orang yang baik, kepada orang yang ramah kepada kita. Ketika kita mengucapkan salam, maka kita akan mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Ketika kita ramah kepada orang yang ramah kepada kita. Tapi kepada orang yang judes, kepada orang yang acuh tak acuh, biasanya kita kalau kata orang Sunda itu api lain. Cuek, acuh tak acuh, bahkan ketika harus tersenyum saja, sekalipun mudah, itu biasanya terasa berat, karena harus mengorbankan perasaan, karena harus mengorbankan kehormatan, gengsi. Kalau harus berhadapan atau mengucapkan salam atau ramah kepada orang yang judes kepada kita. Buat apa saya tersenyum? Yang dia saja tidak pernah senyum kepada saya. Kata Rasulullah SAW melalui hadis ini, hadirin teman sekalian, kalau kita baru bisa memberikan kepada orang yang memberikan kepada kita, maka kategorinya, kelasnya masih di situ saja. Levelnya masih di situ saja. Tapi ketika kita mampu tasilu man qata'aka, menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan, mengucapkan salam kepada orang yang belum pernah mengucapkan salam, menyapa kepada orang yang belum pernah menyapa, tersenyum kepada orang yang katakanlah judes dan cuek kepada kita, atau bahkan yang lebih jauhnya, ketika kita mampu menyambungkan silaturahim, terus menjaga silaturahim kepada orang yang sedang bermasalah, berkonflik dengan kita, maka ini yang disebut dengan tadi bi'afdoli akhlaki ahli dunia wal akhirah. Karena ada pengorbanan, ada kesabaran, ada hati kita yang harus dijaga. Pertama adalah kita menekan
suudzon kita kepada orang. Kita selalu positive thinking kepada orang. Kalau kita perhatikan hadirin wa teman sekalian, hadis mengenai silaturahmi dikatakan oleh Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi'i. Tidak cukup disebut silaturahmi bil mukafi'i, dengan saling membalas, dengan saling mencukupi. Walakinnal wasilu, tapi yang disebut silaturahmi idza qata'ahu. Kalau ada konflik, kalau ada masalah, rahimuhu wasiluhu. Kita tetap memperhatikan, kita tetap menyambungkan. Sudah barang tentu kalau konflik dan masalahnya lahir dari diri kita, tentu kewajiban kita adalah untuk menyambungkan kembali. Tapi kalau lahir masalahnya dari orang, maka melalui hadis ini Rasulullah SAW memotivasi kita semua bagaimana agar kita senantiasa terus mau menyambungkan silaturahmi, kendati pun kita sedang ada masalah, sedang ada konflik dengan orang yang kita kenal atau bahkan dengan orang-orang yang sedang bermasalah dengan kita. Karena disitulah kita akan punya kualitas dari aspek kecerdasan emosional. Karena disitulah hati kita akan senantiasa ditata. Karena disitulah kita bisa latihan mengenai kestabilan emosi kita. Karena disitulah kita senantiasa bisa berupaya untuk senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Jadi makna yang disampaikan oleh Rasulullah melalui kalimat tasilu man qata'aka di sini, hadirin dihormati iman sekalian, adalah bagaimana ketika kita bersilaturahmi dengan yang baik-baik saja, yang sedang tidak ada masalah dengan kita, bagaimana kita mampu juga bersilaturahmi, menjaga silaturahmi kita dengan orang-orang yang sedang bermasalah, berkonflik dengan kita. Minimal kita senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada orang tersebut. Yang kedua, hadirin teman sekalian, watu'ti man haramaka, berikanlah kebaikan kepada orang yang belum pernah memberikan kebaikan, yang belum memberikan kebaikan kepada kita, atau berikanlah kebaikan kepada orang yang pelit. Dr. Yusuf Qaradawi memberikan pemaknaan man haramaka di sini ada dua. Yang pertama, kata man haramaka di sini diartikan sebagai orang yang pelit. Pertanyaan sederhananya, hadirin wa teman sekalian, kalau kita memberikan kebaikan kepada orang yang belum pernah memberikan kebaikan atau kepada orang yang pernah memberikan kebaikan? Biasanya sifat dasar manusia itu hanya ingat kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kepada orang yang belum pernah memberikan kebaikan, biasanya kita lupa. Atau bahkan kita juga lupa kepada memberikan kebaikan kepada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Dalam arti di sini hadirin teman sekalian, makna pelit di sini bukan berarti pelit dari sifat. Tapi bagaimana kebaikan kita yang sudah kita lakukan, kita luaskan jangkauannya. Yang tadinya kita hanya memberikan kepada skup orang yang kenal, bagaimana kita nanti bisa berinfak, bersedekah untuk masyarakat yang lebih luas. Yang kebermanfaatannya lebih luas. Sehingga dari aspek kepedulian dan tentunya kebersihan hati kita akan lebih luas lagi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga ketika seorang istri atau ibu memasak air sayur, maka perbanyak airnya. Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau masak sayur itu perbanyak airnya dan berikanlah kepada tetanggamu. Yang dimaksud apa? Ketika biasanya memberikan kepada tetangga yang kenal di depan rumah, maka melalui hadis ini coba luaskan kebaikannya kepada jangkauan yang lebih luas lagi, kepada tetangga yang sedikit lebih jauh atau yang lebih jauh lagi, agar sekali lagi kebaikan kita lebih luas lagi, kebermanfaatan kita bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian makna yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dari man haramaka di sini adalah kewajiban kita untuk menyampaikan kebaikan itu jangan pernah berhenti. Dalam kapasitas pribadi kita masing-masing. Yang paling pokok adalah bagaimana kita mengajak kebaikan, mendidik kebaikan kepada keluarga kita. Jangan sampai kita menyerah dalam ketika misalkan menghadapi situasi dan cobaan apapun. Ketika banyak kendala dan rintangan dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain.
terutama dalam hal mendidik putra-putri kita. Kendati pun sulit, kendati pun banyak penolakan, tapi bisa jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala itu datang pada saat nanti. Karena kebaikan yang kita ajarkan, yang kita ajak, hasilnya belum tentu pada saat itu juga. Tapi bisa jadi di masa yang akan datang. Ketika guru menasehati muridnya terus-menerus istiqomah, tanpa henti mendidik karakter, sekalipun zaman sekarang yang sebagaimana Bapak ketahui bahwa proses mendidik sekarang banyak disorot. Guru mengembangkan karakter dianggap sebagai kekerasan. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh pernah berhenti dalam hal mengajak kebaikan, dalam hal berdakwah terhadap kebaikan. Karena sekali lagi, kebaikan itu hasilnya bukan untuk hari ini saja, tapi bisa jadi akan dirasakan pada kemudian hari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin hadirat iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang disampaikan di awal tadi. Yang pertama tadi adalah tasilu man qata'aka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man haramaka, berikanlah kebaikan kepada orang yang belum pernah memberikan kebaikan. Dan yang ketiga adalah wa ta'fu amman dolamaka, berikanlah maaf kepada orang yang menzolim. Kalau diukur, ditakar, dibandingkan, maka poin yang ketiga ini barangkali yang paling berat. Karena perlu banyak pengorbanan, perlu banyak kesabaran, perlu kesiapan mental dan emosi kita. Ketika kita harus memaafkan orang yang menzalim kita. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan harta, menyangkut urusan nyawa, darah kita semua, kehormatan kita semua. Namun sekali lagi hadirin teman-teman sekalian, manakala kita berazam, bertekad untuk menaikkan kelas takwa kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar, maka Allah akan meluaskan kesabaran, maka Allah akan meluaskan kelapangan hati kita untuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaan sederhana, apakah kita boleh marah? Apakah kita boleh kecewa? Apakah kita boleh meluapkan emosi kita? Jawabannya boleh. Karena pada hakikatnya Islam sangat menghargai sifat dasar manusia. Tapi Islam itu indah, hadirin wa iman sekalian. Manakala kita marah, manakala kita punya kesempatan untuk meluapkan emosi, Islam menawarkan hal yang lebih baik apabila kita tidak melakukannya. Ketika kita marah, maka lebih baik menahannya. Ketika kita marah, maka boleh marah, tapi jangan lebih waktunya. Islam mengatur, dikatakan kita boleh marah, tapi jangan marah lebih daripada 3 hari. Itulah Islam, hadirin teman-teman sekalian. Tetap menghargai sifat dasar manusia, tapi memberikan pilihan, penawaran kepada kita untuk kita naik kelas dengan pilihan-pilihan yang terbaik. Sebagai penutup, hadirin teman-teman sekalian, dalam Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijanjikan, disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Kriterianya seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang tetap berbuat baik dikala hati senang, dikala hati susah, dikala kondisi memungkinkan, dikala kondisi tidak memungkinkan. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan.
Intinya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi berkenaan 3 akhlak utama adalah jalan kita untuk bagaimana kita menaikkan kelas keimanan dan ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan, kelapangan hati, kesabaran, ketangguhan untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan setiap keimanan, ketakwaan, ibadah kita menjadikan kita layak dan pantas mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.